Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2A yang hebat. Selamat pagi. Ya, masih semangat Mbak Mas untuk belajar hari ini? Masih. Tadi habis dari bahasa Inggris ya? Ya. Nanti ada lagi. Oh, nanti ada lagi bahasa Inggris di jam terakhir. Ya, di jam 11-an ya? Oh, setengah 11-an. Ya, Mbak Mas. Yuk. Agar lebih semangat lagi, Mbak Mas masih ingat semangatnya untuk Pak Rohman? Tepuk semangatnya, tepuk spiritnya. Masih ingat? Masih ingat ya? Oke, kita bareng-bareng ya Mbak Mas ya, biar tambah semangat. Yuk, kalau Pak Rohman bilang halo, maka kamu jawab hello. Ya, Mbak Mas ya. Sekali lagi, kalau Pak Rohman bilang halo, berarti kamu harus menjawab hello. Oke, siap Mbak Mas? Siap ya, biar kita lebih semangat lagi. Yuk. Halo. Tepuk spirit. Wah. Gitu. Yang semangat pakai tangan dua, pas hanya tangan dua sambil senyum ya. Ini wajahnya kelihatan semua loh ini ya, Pak Arman bisa melihat semua wajahnya loh ya. Ya ketika berarti harus pakai senyum ya Mbak Nadifa ya. Sambil senyum ya Mbak Nadifa ya. Ya senyumnya mana Mbak Nadifa? Pak Arman lihat. Nah, gitu kan cantik ya Mbak ya. Ya, ulangi lagi. Tepuk spirit. Oke, Mbak Mas, semoga hari ini kita tambah semangatnya untuk belajar. Mbak Mas, sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Yuk ambil sikap duduk berdoa. Yuk ambil sikap duduk berdoa. Duduk yang cantik, duduk yang ganteng. Sudah siap? Kita persiapan untuk berdoa dulu. Ya, Mbak Mas. Sudah? Tidak ada suara dulu ya. Kita benar-benar berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan diganti dengan kesehatan yang barokah. Ambil sikap duduk berdoa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Mbak Mas, Pak Roman mau bertanya, masih ingat enggak pelajaran yang kemarin? Pak Roman tanya. Nama lain dari program itu apa Mbak Mas? Ayo. Nama lain dari program. Yang dinyalain. Ayo, nama lain dari program adalah pelajaran kemarin. Siapa itu yang jawab itu? Siapa? Tombol ukurnya, monitor. Bukan itu, Mas. Mas Alif. Mas Alif Gasan. Iya. Ya, 100 buat Mas Alif Gasan. Nama lain dari program adalah Berangkat Lunak. Yuk. Ada lagi. Mbak Mas, ada dua lampu yang menyala pada shift itu. Lampu apa dan apa? Lampu merah. Ya, betul. Merah dan hijau. Pertanyaannya Pak Roman lagi, Mbak Mas. Kalau lampu yang berwarna apa ya? Berwarna merah, berarti menandakan apa, Mbak Mas? Komputer sedang berproses. Betul. Ya, komputer sedang berproses. Betul, Mbak Mas. Lanjut lagi, Mbak Mas. Masih ingat ya pelajaran yang kemarin?
ya. Kalau tampilan awal komputer, ya, tampilan awal komputer ketika setelah dinyalakan, namanya adalah siapa tadi yang jawab? Desktop saya Ya, betul. Desktop. Ya, betul sekali. Namanya adalah desktop. Yuk, Mbak Mas, ambil buku paketnya di halaman 7, ya, di halaman 7. Halaman 7. Sebentar ya, sambil Pak Roman juga menyiapkan. Sebentar. Saya sudah. Ya, sebentar Sudah. ya. Ya, sebentar. Sebentar. Waduh, meledak. Oke, Mbak Mas. Menu file. Yuk, sambil apa namanya? Bawa pensil ya. Menu file. Pilih, tulisannya file, dibaca file. Berisikan beberapa perintah yang digunakan untuk mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan file. Antara lain sebagai berikut. Mbak Mas, kamu mau pakai Paint, mau pakai Corel Draw, mau pakai LibreOffice Draw, mau pakai yang Pak Roman ini juga pakai. Terus kemudian kamu mau pakai MS Word, itu semua ada filenya, Mbak Mas. Filenya untuk apa? Untuk berhubungan yang ada dengan menu file. Di antaranya apa, Pak? Di antaranya yang pertama adalah baru. Yang pertama baru. Mbak Mas, di komputer kita biasanya itu menggunakan ejaan bahasa Inggris. Tapi di buku kita itu menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Ya. Jadi tidak usah bingung. Tidak usah bingung. Yang pertama adalah baru. Pak, baru itu apa, Pak? Baru itu digunakan untuk memulai menggambar dengan membuat file baru. File baru itu ibarat seperti ini, Mbak Mas. Pernah punya buku gambar, Mbak Mas? Punya. Ya, buku gambar yang baru kita beli, Mbak Mas. Yang baru kita beli, itu kan dalamnya masih kosong atau ada tulisannya, Mbak? Ada gambarnya? Kosong. Ya, itu kan satu buku kan isinya kan banyak lembar toh, Mbak Mas? Ya kan? Nah, itulah yang lembar pertama itu bisa juga kita berarti sebutnya adalah file yang baru. Nanti kalau kamu balik lagi, kan kosong lagi. Ya kan? Kalau kosong berarti itu menandakan filenya baru lagi. Kecuali kalau filenya itu kamu balik sudah ada gambarnya. Berarti kamu bukan membuat gambar baru, tetapi adalah membuka gambar atau membuka file yang sudah pernah disimpan. Dengan apa, Pak? Dengan menu buka. Menu buka. Sekarang Pak Roman praktekkan adalah menu baru dulu. Baru. Ya. Pak Roman share screen Paint-nya. Sebentar. Pak Roman share screen Paint-nya. Sudah terlihat? Halaman berapa, Pak? Di halaman 7. Masih di halaman 7. Ini Pak Roman tunjukkan cara menggunakannya. Ya. Mbak Mas, ini ada Find. Mohon maaf, Pak Roman mute semua. Ya, speakernya Pak Roman matikan semua. Karena ada suara yang masuk. Ya, Mbak Mas. Ini baru. Kosong. Ibarat kita punya buku gambar. Terus kemudian pakainya apa, Pak? Pakainya adalah file baru. Di sini file ada yang namanya di file ya, Mbak Mas, ada
bahasa Inggris. Ejaan kita menggunakan ejaan bahasa Inggris. Sekali lagi menggunakan ejaan bahasa Inggris. Berarti baru apa, Pak? Baru kita pakainya adalah new. Kita klik new, Ctrl N, ya. Ketika kita ketik Ctrl N, ya, atau N, new, kemudian gambarnya kosong, Mbak Mas. Barulah kita mulai menggambar seperti ini, Mbak Mas, ya. Menggambar seperti ini. Pak, kalau saya sudah selesai gambar, Pak, saya kepingin karena gambar saya tidak mau tak simpan, ya, kurang bagus, Pak. Jadi langsung saja klik file, klik new. Tidak usah disimpan, klik don't save yang tengah. Nah, inilah yang disebut dengan baru. Nah, sekarang buka. Buka itu digunakan untuk membuka file gambar yang sudah pernah disimpan. Pak Roman sudah pernah menyimpan gambar, Mbak Mas, klik file, klik open. Kalau buka berarti klik file, klik open. Opennya di mana? Nah, ini Pak Roman carikan gambar yang sudah Pak Roman pernah simpan. Contoh seperti ini. Nah, ini Pak Roman membuka, muncul tidak, Pak Mas? Oh, belum muncul. Sebentar. Sudah muncul? Sudah? Nah, ini adalah contoh gambar yang sudah pernah Pak Roman simpan, Mbak Mas. Ibaratnya yang tadi Pak Roman sampaikan, kamu membuka buku gambar, kalau beli baru itu berarti masih kosong, ya. Berarti menggunakan file baru. Tapi kalau sudah ada isinya buku gambarnya, kamu berarti harus membuka gambar tersebut, berarti menggunakan menu file buka atau file open. Nah, lanjut. Sekarang simpan. Ini Pak Roman buat new. Ya. Sekarang Pak Roman simpan. Simpan itu. Gambarnya nggak muncul. Ya ini kan memang kosong. Pak Roman kan ketika file baru, berarti kan kosong. Berarti memang gambarnya tidak ada. Nah, sekarang Pak Roman mau membuat sebuah sebuah gambar ya Pak Mas ya, sebuah gambar aja, terserah deh ya, ini hanya sebatas contoh ya Mbak Mas, buat gambar, kemudian Pak Roman simpan. Ini Pak Roman mau menyimpan. Masih ingat nggak Mas cara menyimpan? Cara menyimpan Pak Roman klik apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Caranya gimana Pak Mas? Klik file, terus? Lalu klik save as. Klik save as, terus? Dikasih Terus? nama. Tulis nama, betul. Terus? Kurang satu, terakhir. Oke, lalu udah disimpan. Lalu begitu, lalu simpan. Lalu klik simpan. Oke, jadi simpan Mbak Mas ya. Jadi gini Mbak Mas, di sini ada dua simpan. Simpan satu sama simpan sebagai. Simpan saja tidak ada tulisannya. Simpan ya, jadi itu untuk menyimpan gambar. Fungsinya sama-sama menyimpan. Tapi pertanyaannya adalah jika itu untuk sudah kedua kali, ya Mas, pertanyaannya adalah simpan dengan nama yang sama atau simpan dengan nama yang beda. Itu nanti bedanya di situ. Sama-sama Pak Roman klik file save ya. File save dulu atau simpan. Muncul kotak dialog simpan. Pak Roman kasih nama 2A spasi simpan baru, simpan aja. Pak Roman simpan satu. Berarti simpan yang pertama. Mbak Mas, ketika kita menyimpan ya, di sini yang di atasnya di sini masih ada namanya untitled yang di sini masih kelihatan Mbak Mas? Yang Pak Roman tuju pakai mouse. Ya. Yang ini loh. Melambat. Kelihatan ya? Untitled. Untitled itu berarti belum ada judul. Nah, di sini Mbak Mas, file name, nama file ya, file name-nya ini ada 2A simpan. 2A simpan ini bisa menggunakan nama kamu deh, contoh deh. Pak Roman kasih sembarang ya, Mbak Indira ya, simpan Indira. Ya, Mbak Indira. Jadi nanti yang disimpan di atasnya sini ya Mbak Mas ya, di atasnya sini nanti akan berubah namanya menjadi 2A simpan Indira. Berarti itu punyanya gambarnya Mbak Indira. Pak Roman klik save. Muncul enggak? Muncul enggak? Sudah? 2A simpan Indira muncul?
Nah, kalau nama sudah muncul di atas sesuai dengan nama kamu, ya, berarti filenya sudah tersimpan. Betul sekali, tersimpan. Lanjut, Mbak Mas. Sekarang ada yang namanya adalah simpan sebagai. Simpan sebagai digunakan untuk menyimpan hasil gambar dengan nama file lain, dengan nama yang lain. Contohnya, Pak. Nah, contohnya seperti ini. Gambarnya ini kan ya, Pak Roman tambahin. Pak Roman tambahin gambarnya. Ya, Pak Roman gambarin tambah gambarnya dengan model seperti ini, ya. Kemudian Pak Roman menyimpan. Pak Roman kasih warna aja biar kelihatan beda. Oke, ini Pak Roman warnai ya, Mbak Mas, sudah. Sekarang Pak Roman mau melakukan dengan simpan sebagai. Simpan sebagai berarti ada klik file, kemudian klik save as. Klik file, klik save as yang biasa. Kita langsung klik saja. Nah, di sini Mbak Mas, nanti 2A simpan Indira akan berubah, ya, akan berubah. Sebentar, mohon maaf, Pak Roman ambil nama Mbak Nadifa. Ya, Mbak Nadifa. Jadi nanti filenya akan berubah, Mbak Mas. Nama filenya akan berubah menjadi 2A simpan Mbak Nadifa. Yang ini loh, 2A simpan Indira akan berubah menjadi 2A simpan Nadifa. Tidak percaya, kita buktikan. Terus Pak, klik save. Muncul, Mbak Nadifa sudah berubah? Muncul. Ya. Tapi untuk membukanya, Mbak Mas, membukanya berarti gimana Pak? Klik file, klik open. Ya, membukanya berarti punyanya siapa? 2A yang punyanya Mbak Indira ya. Kita buka punyanya Mbak Indira. Sebentar, Pak Roman cari. 2A simpan Mbak Indira. Ini. Dilihat. Ini punyanya Mbak Nadifa, ini berwarna, sudah diwarnai. Tadi punyanya Mbak Indira tidak diwarnai. Pak Roman open. Nah, berubah. Berubah enggak, Mbak Mas? Berubah ya? Ini punyanya Mbak Indira. Sampai sini jelas apa enggak? Jelas ya? Itu perbedaan save sama save as-nya, Mbak Mas. Atau simpan sama simpan sebagai. Lanjut, bawahnya adalah cetak. Cetak itu bahasa Inggrisnya itu adalah print. Menunya adalah print. Alat untuk mencetaknya namanya adalah printer. Printer bukan mengeluarkan kertas. Sekali lagi, printer bukan mengeluarkan kertas. Yang mengeluarkan kertas itu adalah pabrik kertas. Printer mengeluarkan hasil cetakan dalam bentuk tulisan dan gambar. Ya, gimana Pak? Di print, file, print di sini. Muncul ya Pak Mas? Masih melambat. Ya, file, print. Terus kemudian atur sebagai desktop, jadi tampilan layar awal komputer itu nanti berubah menjadi gambar yang kamu hasilkan. Terus yang terakhir adalah keluar. Keluar itu bahasa ininya exit, ya, exit. Lanjut. Sekarang di halaman 7, masih di halaman 7, Pak Mas. Pak Mas berhentikan dulu. Di halaman 7. Itu mati. Sebentar, Pak Roman share screen. Halaman berapa? Belum muncul, Pak. Masih hitam. Sudah? Sudah ya? Ya. Setelah mempelajari program Paint, Putra langsung mempraktekannya di depan komputer. Pertama-tama, Putra memilih ikon Paint pada desktop. Bila memilih ikon ini, kita akan memperoleh jendela kerja yang kosong yang tadi loh, Mbak Mas. Gambarnya, kertasnya kosong, masih kosong. Apa yang harus dilakukan Putra? Mari ikuti langkah-langkah Putra sebagai berikut. Balik halaman 8. Ini ikon Paint ya, yang ada kuas sama tempat warna. Kalau tempat warna itu namanya adalah palet ya Mbak Mas. Biasanya digunakan untuk melukis
Terus kemudian setelah klik 2 kali dengan cepat, kemudian muncul jendela pen seperti ini, kotak di gambarnya yang masih kosong. Terus kemudian Putra ingin menggambar lingkaran. Masih ingat nggak menggambar lingkaran menggunakan ikon apa, Mbak Mas? Oval, betul sekali. Betul sekali. Kalau garis menggunakan ikon lain, betul sekali. Kalau kotak, kalau kotak menggunakan ikon rectangle, betul sekali. Bukan square ya, betul sekali, Mbak Mas. Lanjut. Ini sudah Pak Roman bahas. Pak Roman lanjutkan. Ya. Sekarang nomor halaman 9. Halaman 9. Simpan file. Pak Roman tadi juga sudah menjelaskan bagaimana cara menyimpan. Ya, cara menyimpan. Di sini ya Mbak Mas yang perlu diperhatikan adalah ketika simpan itu bahasa Inggrisnya adalah save. Ingat, simpan bahasa Inggrisnya adalah save. Ya, kalau simpan sebagai berarti bahasa Inggrisnya adalah save as. Ya. Bahasa Inggrisnya adalah save as. Lanjut. Coba warnai lingkaran dengan memilih warna merah. Ini suruh membuat lingkaran terus kemudian dikasih warna merah. Nah, Pak Roman mau tanya, ini namanya ikon apa? Fill with color. Betul sekali. Fill with color digunakan untuk apa? Mewarnai bidang gambar atau mewarnai gambar boleh. Yo. Lanjut halaman 10. Halaman 10. Halaman 10, tekan tombol kiri mouse sebanyak 1 kali. Klik ya. Bunyi mouse ketika ditekan adalah klik, bukan kluk ya. Klik. Lingkaran sudah berwarna merah. Kamu dapat mencoba warna-warni. Tadi udah Pak Roman praktekkan juga. Mbak Mas, klik menu pilih keluar. Nah, coba perhatikan halaman 10. Perhatikan dulu ya. Tugasmu hari ini adalah, sekali lagi diperhatikan dulu. Tugasmu hari ini adalah di halaman 10. Di halaman 10 itu ada kata baru sampai bawahnya adalah keluar. Jadi dari atas sampai bawah itu menggunakan bahasa Indonesia. Tugas kamu adalah merubah bahasa Indonesia yang ada di file dengan bahasa Inggris. Pak, dikerjakan di mana? Dikerjakan di buku tulis, bukan di buku paket. Contoh seperti ini. Baru bahasa Inggrisnya adalah new. Betul sekali. Bahasa Inggrisnya adalah new. Nah, itu Mbak Mas, nanti di buku apa namanya? Di buku tulis, kamu tulis dulu baru sama dengan new NEW ya, di buku tulis bukan di buku paket. Nah, ini dikerjakan sampai keluar sini ya, sampai keluar sini. Dikerjakan di buku tulis dan jangan lupa di atasnya buku tulis dikasih nama lengkap. Betul, jangan lupa dikasih nama lengkap ya di sini. Batas pengumpulannya adalah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Terakhir adalah hari Senin. Ya. Terakhir hari Senin. Oke. Mbak Mas, ini gampang. Kamu cukup membuka komputer atau membuka laptop ya yang ada file-nya, silahkan tinggal dibuka file-nya, terus kemudian klik file. Nah, itu menggunakan bahasa Inggris, tinggal ditulis, tinggal disalin saja. Mudah tugasnya. Kemudian difoto dan dikumpulkan di GC. Ya, sekali lagi, kemudian difoto dan dikumpulkan di GC. Difoto dengan jelas dan tidak buram. Ya, jangan menggunakan glitch atau apa namanya
lampu yang ada di HP itu. Ya, nanti silau. Ada pertanyaan tentang tugasnya Pak Roman, dalam untuk buku kostum. ya? Kenapa? Ini yang bicara siapa ya? Kenapa? Apakah ada pertanyaan, Mbak Mas? Nah, tentang tugasnya jelas? Dikerjakan di halaman berapa? 10, betul. Terus? Dikerjakan di buku paket apa buku tulis? Tulis. Dikasih, atasnya dikasih apa? Nama. Terakhir dikumpulkan hari apa? Hari Senin. Senin. Dikumpulkan di mana? Hari Senin. Di Di GC. Di foto enggak? Di foto. Di foto, ya. Mbak Mas, lanjut. Sekarang di halaman 11. Ya, di halaman 11. Ngapain tadi? Halaman 11. Sudah dibuka di halaman 11. Itu nggak paham pelajarannya. Oke. Di halaman 11. Praktik di sini ada carilah ikon rectangle. Rectangle disuruh untuk membuat 2 buah ikon rectangle, Mbak Mas. Satu besar, satu kecil. Ya, yang ini kecil, yang ini besar. Kemudian dilakukan dengan ikon ini. Ikon apa, Mbak Mas? Ada yang tahu namanya ini ikon apa? Ikon apa, Mbak Mas? Eraser, betul sekali, ikon eraser. Ikon eraser berfungsi untuk menghapus gambar. Betul sekali, menghapus gambar. Ya, arahkan segi 4 yang berukuran besar. Apa yang terjadi? Ya, berarti itu menghapus. Contohnya seperti ini, Pak Mas. Pak Arman stop share screen dulu. Pak Arman pindah ke Paint, ya. Pak Arman pindah ke Paint. Ini masih di gambarnya Mbak Indira, ya. Gambarnya Mbak Indira. Ini Pak Arman menggunakan icon eraser, ya. Di sini Pak Mas, Pak Arman icon eraser. Kemudian Pak Roman hapus. Nih, Pak Roman hapus. Ingat, ini Pak Roman hapus, ya. Yang Pak Roman ingatkan, Mbak Mas, kalau Pak Roman salah, berarti untuk mengulangi langkah sebelumnya Pak Roman menggunakan icon Eraser. Loh, untuk mengembalikan langkah sebelumnya. Mengembalikan langkah sebelumnya menggunakan icon Undo. betul sekali, betul sekali. Undo, ya benar Mas Ahmad Aufar, betul. Menggunakan icon undo. Pertanyaan Pak Roman, kalau icon undo ya, itu di keyboard menekan tombol apa, Mbak Mas? Menekan tombol ulang. Tombol ulang, enggak ada tombol ulang. Tombol? Ctrl Z. Ctrl Z siapa itu? Betul sekali, ya, Mbak Mas. Alif. Alif, betul. Ctrl Z, ya, Ctrl Z. Berarti sekarang harusnya kita sudah mulai paham, Mbak Mas. Apa? Undo. Undo bukan untuk menghapus, tapi undo untuk mengembalikan langkah sebelumnya. Karena yang untuk menghapus adalah icon Rectangle. eraser, bukan rectangle. Yang untuk menghapus itu icon eraser, ya, bukan icon rectangle. Kalau rectangle itu icon yang untuk membuat gambar kotak, ya. Sekali lagi itu Mbak Mas, kalau dulu sering mengatakan undo untuk apa? Untuk menghapus, bukan untuk menghapus. Undo adalah untuk melakukan mengembalikan langkah sebelumnya, ya. Kalau menghapus adalah menggunakan icon eraser. Seperti ini, Mbak Mas. Ini untuk menghapus. Jadi Pak Roman hapusin kayak gini. Ya, nih. Menggunakan icon eraser. Ya, lanjut di halaman 12. Halaman 12. Di halaman 12
ini ada yang namanya adalah Corel Draw, Mbak Mas. Ya, apa namanya? Icon apa itu? Ini icon. Color drilling. Bukan fill with color. Namanya adalah Corel Color Draw. it dry. Corel Draw. Corel Draw tulisannya Corel Draw. Color draw. Ya, Corel Draw. Ya. Sekarang coba kamu praktikkan sendiri. Perhatikan pada layar monitor, adakah icon Corel Draw? Mbak Mas, icon Corel Draw ini tidak setiap komputer atau laptop ini ada. Beda sama Paint. Kalau Paint, insya Allah pasti ada. Tapi kalau yang Corel Draw ini, ya Mbak Mas, ini tidak Iya, Mas, semuanya. ada nggak sih ini? Corel Draw ini kalau yang punya ayah atau ibu atau kakak, Bingung, itu mau ada bikin yang apa mau tulisannya laptop Corel kecil. Draw X7, ya. Kecil tidak muting. Maaf, ada X6, ada Muting cara X7, mainnya. kemudian ada X8, Store nggak ada. Tidak muting ada cara download. 2019, sama yang terakhir adalah Dan 2020 downloadnya juga Corel lama. Draw-nya. Ya, Mbak Mas. Ini hanya sebatas pengetahuan saja tentang versi dari Corel Draw. Semakin tinggi, ya semakin tinggi di sini di 2020, maka komputer yang dipakai juga harus semakin lebih kuat lagi. Kenapa? Kenapa kok kita menggunakan X5 di bawah kanan X5 yang Corel Draw-nya itu lebih stabil, Mbak Mas, dan mudah dipakai daripada yang Corel yang di atas ini, ya. Walaupun tampilannya sama, tapi lebih mudah dipahami di Corel Draw X5 dan jarang untuk terjadi masalah gitu, Mbak Mas. Ya. Lanjut. Corel Draw itu tampilannya tuh Mbak Mas, ini tuh ada balon udara. Tampilannya seperti ini. Kalau di Paint kan langsung ya Mbak Mas ya. Ya, muncul Corel Draw X5. Kalau X7 ya berarti X7. Ya, betul Mas Alvar. Caranya sama, klik 2 kali dengan cepat. Kalau sudah klik 2 kali dengan cepat, itu nanti muncul di halaman 13, Mbak Mas. Di halaman 13, itu tampilan awal ketika Corel Draw. Itu tampilan awalnya seperti itu. Beda sama di Paint. Kalau Paint langsung muncul bidang gambarnya atau tempat untuk menggambarnya. Tapi kalau Corel Draw enggak, Mbak. Parkurnya ya. Ya, Corel Draw enggak. Beliin laptop aku. Dava. Bentar, ini kalau mau screen Oppo Corel Draw. One S RAM 4 GB, ROM 32 GB. Mau Nih, ini Mbak Mas. kirim gambarnya dulu. S1S. Bentar, ada suara yang masuk baru Ibu. Oke, Mbak Mas, ini tampilan awal Corel Draw seperti ini, Mbak Mas. Tampilannya seperti ini. Jadi tidak bisa langsung untuk menggambar. Nah, terus caranya gimana, Pak? Caranya kita harus memilih adalah new blank document di sini, Mbak Mas. New blank document. New baru blank kosong, dokumen kosong. Berarti dokumen yang kosong. Tinggal diklik saja. Setelah diklik masih muter-muter ya, Mbak Mas ya. Ya, sebentar, tungguin dulu. Ini tidak sama seperti yang ada di Paint. Kalau di Paint itu kan kebanyakan langsung ya, Mbak Mas. Kalau ini tidak. Kita tungguin dulu. Ya. Oke, muncul tampilan seperti ini, Mbak Mas. Tampilan ini muncul ketika di halaman 14. Ya. Di halaman 14, coba dilihat halaman 14 yang di atas itu, halaman 14. Di halaman 14, ini adalah pengaturan kertasnya dulu, Mbak Mas. Jadi kita harus atur kertasnya dulu. Setelah itu, kita tidak usah macam-macam untuk mengaturnya. Nanti kita kelas 3 lebih dalam lagi untuk Corel Draw-nya. Kita langsung klik OK. Klik OK. OK dibaca OK ya, Mbak Mas. Nah, inilah tampilan dari Corel Draw. Kita menggambar harus berada di dalam kertas ini, Mbak Mas. Harus di dalam kertas ini. Tidak boleh menggambar di luar sini. Kenapa? Nanti kalau gambar di luar sini berarti kamu menggambar di luar kertas. Kalau gambar di luar kertas, ketika di print, dicetak, maka tidak akan keluar. Walaupun tampilannya di sini, loh Pak, ini gambarku ada, Pak. Nah, gambar ada, tapi tidak ada masuk ke dalam kertas. Ya, berarti nanti dianggap tidak ada. Nah, salah satu contohnya adalah kita menggambar lingkaran, Mbak Mas. Coba diperhatikan. Kalau di Paint ya, Mbak Mas ya, itu menggambar lingkaran kan menggunakan icon oval. Tapi kalau yang di Corel Draw di sini ya, Mbak Mas, Corel Draw
itu tidak menggunakan icon oval, Mbak Mas. Loh, Pak, itu kan bentuknya lingkaran, Pak. Ya berarti oval loh, Pak. Bentuknya benar lingkaran. Tetapi setiap perangkat lunak itu memiliki nama sendiri, Mbak Mas. Ya, di sini contoh ini adalah namanya adalah ellipse tool. Ya, untuk menggambar lingkaran di Corel Draw itu namanya adalah ellipse tool. Tapi kalau menggambar lingkaran di Paint namanya adalah oval. Jadi jangan dibolak-balik. Ya, nanti kalau kamu mencari di Paint menggunakan ellipse tools tidak ketemu, ketemunya oval. Kalau di sini kamu mencari oval tidak ketemu, ketemunya adalah ellipse tools. Ini sama, Mbak Mas, tinggal diklik kemudian dibuat lingkaran seperti ini. Sama, cuman tarik geser. Nah, terus mewarnainya gimana, Pak? Mewarnainya sama di halaman 15. Mewarnainya ya, Mbak Mas, mewarnanya itu kita tidak menggunakan icon fill with color, tapi kita menggunakan pilih dulu dengan icon pick tool. Pick tool ini digunakan untuk memilih. Kalau sudah, gambarnya dipilih dulu. Tidak bisa kalau ini tidak dipilih. Gambarnya dipilih, kemudian kita kasih warna. Warna apa, Pak? Warna biru. Contoh, di sini ada warna biru. Tinggal diklik saja. Berubah menjadi warna biru. Lagi, Pak Roman membuat sama di halaman 16. Pak Roman buat di halaman 16. Itu ada gambar segi 5. Gambar segi 5, Mbak Mas, itu tidak ditemukan di sini, Mbak Mas. Di mana, Pak? Di sini. Anak panah kecil. Nah, di sini poligon. Ini baru ketemu seperti ini, Mbak Mas. Ya, baru ketemu seperti ini. Kalau kita mau mewarnai juga, harus kita memilih dulu. Menggunakan apa, Pak? Icon pick tool. Pick tool bukan untuk mewarnai, tapi pick tool digunakan untuk pilih gambar. Ya, sekali lagi, jangan sampai salah. Pak, mewarnai di Corel Draw menggunakan pick tool. Salah. Ya, mewarnainya menggunakan warna yang ada di sebelah kanan. Tetapi sebelum mewarnai menggunakan icon pick tool. Icon pick tool digunakan apa, Pak? Untuk memilih. Di sini diklik, kemudian pilih warna. Nah, lagi Pak Roman yang bawah sini, Pak Roman klik, kemudian Pak Roman klik warna oranye. Nah, itulah yang digunakan di Corel Draw. Nah, terus Pak, untuk keluar dari Corel Draw gimana, Pak? Untuk keluar dari Corel Draw itu sama, Mbak Mas. Klik file, klik exit. Ya, klik file, klik exit. Betul. Tinggal di sini. Kalau mau simpan, kita tinggal klik yes. Kalau tidak mau simpan, kita klik no. Ya, itu cara pertama. Pak Roman cancel. Cara kedua itu dengan menekan tombol silang yang ada di pojok kanan atas sini, Pak Mas. Sini. Kelihatan? Ya, tinggal diklik, pilih no. Nanti akan keluar karena Pak Roman tidak menyimpan. Ini udah keluar. Ya, udah keluar dari program Corel Draw-nya. Sampai sini jelas apa bablas, Mbak Mas? Yuk, speakernya diaktifkan dulu. Jelas apa bablas? Jelas ya? Oke, sebelum Pak Roman akhiri, tugasnya, masih ingat tugasnya? Tugasnya di halaman berapa? Di halaman 10. Ya, dikerjakan di buku tulis. Oke, paham ya Mbak Mas ya? Ya, paham ya? Oke, Mbak Mas, sebelum Pak Roman akhiri, Pak Roman sampaikan ya, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, Mbak Mas. Tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you. Dah.